Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Dia Kamila dengan NIM 2513040008. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan perkembangan selama masa anak-anak. Jadi di sini ada perkembangan. Apa sih perkembangan? Jadi perkembangan itu adalah perubahan terus-menerus atau proses menuju kematangan dan kesempurnaan. Masa ini bisa disebut juga dengan Golden Age karena periode ini tuh penting bagi pembentukan dasar kehidupan anak di masa depan nanti. Perkembangan meliputi 3 aspek. Yang pertama ada aspek fisik, aspek kognitif, dan aspek sosio-emosi. Di sini ada perkembangan fisik. Jadi, pada masa anak-anak awal, pertumbuhan fisik melambat, tetapi kemampuan motorik dan otaknya berkembang pesat. Contohnya, anak bertambah tinggi dan beratnya secara bertahap, tumbuh semakin proposal dan otot lebih kuat. Yang kedua, ada gigi susu mulai diganti dengan gigi tetap, lalu otak berkembang pesat karena peningkatan sel saraf. Lalu ada anak mulai mampu berjalan, berlari, serta meniru gerakan sederhana dengan koordinasi yang lebih baik. Yang kedua ada perkembangan kognitif. Definisi kognitif itu apa sih? Jadi kognitif itu adalah kemampuan berpikir, belajar, serta mengingat. Jadi pada perkembangan kognitif ini ada 2 pendapat nih. Yang pertama dari Brunner dan pendapat Piaget. Jadi, menurut Brunner ini, pada perkembangan kognitif terbagi ke dalam 3 fase. Yang pertama, ada fase enaktif atau fase interaksi. Pada fase ini, anak lebih banyak bertanya karena mereka sering terlibat langsung dengan berbagai objek seperti peristiwa, benda, dan orang-orang. Melalui kegiatan interaksi ini, anak akan mengingat nama-nama benda, sifat-sifatnya, serta kejadian-kejadian. Yang kedua ada fase ikonik atau simbol. Jadi proses ikonik ini terjadi ketika anak bisa mengembangkan ide atau konsep. Contohnya, anak mendengar kata papa. Mereka memahami bahwa yang dimaksud itu adalah ayahnya. Yang ketiga ada fase simbol atau pengaitan. Jadi pada fase ini anak dapat mengaitkan berbagai objek termasuk benda, manusia, dan peristiwa. Misalnya nih saat anak menonton televisi, orang tua seringkali menjawab banyak pertanyaan anak yang berawalan dari mengapa dan kenapa. Yang kedua ada pemahaman dari Piaget. Piaget apa Fiosi ya? Saya mau maaf ya kalau salah kata. Nah. Yang kedua ada pendapat dari Piaget. Jadi menurut Piaget ini masa sensori motor itu terjadi pada usia 0 sampai 2 tahun. Sementara praoperasional itu terjadi pada usia 2 sampai 7 tahun. Pada tahap sensor motor usia 0 sampai 2 tahun, bayi mulai memahami dunia dengan menghubungkan pengalaman melalui indera dan tindakan fisik. Sementara dalam tahap profesional atau 2-7 tahun, anak mulai menggambarkan dunia dengan kata-kata dan gambar. Kata-kata dan gambar ini menunjukkan perkembangan pemikiran yang simbolis dan melampaui hubungan antara informasi yang diperoleh melalui indera dan tindakan fisik, serta mendukung perkembangan memori dan imajinasi. Mereka belajar tentang lingkungan mereka melalui pengamatan, sentuhan, pendengaran, dan ucapan. Lalu selanjutnya ada perkembangan sosio-emosi. Sosio itu apa sih? Jadi sosio atau sosial adalah proses menyesuaikan perilaku dengan lingkungan. Sementara emosi adalah termasuk kepribadian dan interaksi sosial. Jadi menurut Erikson pada perkembangan sosial emosi ini ada 4 tahapan. Yang pertama ada truth versus mythos atau percaya tidak percaya pada usia 0 sampai 18 bulan. Jadi pada tahapan ini bayi membentuk rasa percaya melalui pengasuhan yang konsisten, hangat, dan responsif. Jika kebutuhannya terpenuhi, anak merasa aman. Nah, sebaliknya, jika tidak, timbul rasa takut dan ketidakpercayaan terhadap dunia. Yang kedua, ada tahap autonomi versus shame and doubt autonomy atau malu dan ragu-ragu.
yang terjadi pada usia 18 bulan sampai 3 tahun. Pada tahap ini, anak mulai mengembangkan kemandirian seperti mengontrol tubuh dan memilih sendiri nih. Dukungan orang tua menumbuhkan rasa percaya diri. Lalu sebaliknya, kritik berlebihan memunculkan rasa ragu dan malu-malu. Selanjutnya, tahap initiative versus guilt atau inisiatif atau rasa bersalah pada usia 3 sampai 5 tahun. Pada tahap ini, anak menunjukkan inisiatif melalui permainan dan interaksi sosial. Diberi kebebasan, anak menjadi percaya diri dan aktif. Tapi jika terlalu dibatasi, muncul rasa bersalah dan kehilangan semangat untuk mencoba. Yang terakhir adalah tahap industri versus inferiority atau tokun atau rasa rendah diri usia 6 tahun sampai usia pubertas. Jadi pada tahap ini adalah anak belajar bekerja keras dan meraih pencapaiannya. Dukungan dari lingkungan membuatnya merasa kompeten. Kurangnya pengakuan dapat menimbulkan rasa rendah diri dan tidak mampu. Selanjutnya di sini ada memfasilitasi perkembangan. Yang pertama ada memenuhi kebutuhan dasar seperti gizi seimbang, tidur yang cukup, lingkungan yang aman. Yang kedua ada berikan stimulasi seperti mainan edukatif, interaksi sosial, batasi penggunaan gadget. Lalu ada ajakan emosi melalui permainan dan contoh perilaku positif. Jadi, memfasilitasi perkembangan anak ini dengan cara yang perlu dilakukan pertama itu adalah memenuhi kebutuhan dasar mereka, baik secara fisik maupun emosional, seperti tadi gizi seimbang. Lalu tidur yang cukup, serta akses terhadap pelayanan kesehatan seperti imunisasi dan pemeriksaan rutin. Lalu, lingkungan tempat anak tumbuh itu juga mendukung stimulasi perkembangan. Orang tua dapat menyediakan mainan edukatif, buku cerita, dan berbagai kegiatan kreatif lainnya. Lalu, batasi penggunaan gadget agar perkembangan otak anak tidak terganggu. Lalu, dari sisi sosial dan emosional, itu penting bagi orang tua untuk mengajarkan anak mengenali dan mengelola emosinya. Kemampuan ini dapat dilatih melalui interaksi sehari-hari seperti bermain bersama, atau bercerita, dan berdiskusi ringan. Anak juga perlu belajar nilai-nilai seperti berbagi, bergiliran, atau bekerja sama. Untuk mendukung hal ini, orang tua perlu menjadi contoh perilaku yang baik karena anak cenderung meniru apa yang mereka lihat. Selanjutnya ada kendala dalam perkembangan anak. Jenis kendalanya itu ada banyak, contohnya yang pertama ada autisme. Autisme itu apa sih? Jadi autisme itu adalah gangguan perkembangan anak yang mempengaruhi kemampuan komunikasi dan interaksi sosial anak. Gejala ini biasanya pada usia 18-24 bulan. Meskipun awalnya anaknya itu terlihat normal gitu. Terus kondisi ini bisa berlangsung seumur hidup. Tetapi dengan terapi dan stimulasi yang tepat, anak dapat menjadi lebih mandiri dan mampu beradaptasi. Yang kedua ada gangguan belajar. Gangguan ini terjadi saat anak kesulitan memahami pelajaran meski sudah dilatih secara berulang-ulang. Gangguan ini tuh mencakup 3. Yang pertama ada disleksia atau sulit membaca. Yang kedua ada disgrafia, sulit menulis. Lalu yang ketiga ada diskalkulia atau sulit menghitung. Walaupun anak memiliki gangguan belajar seperti ini, anak tetap bisa memiliki kecerdasan normal dan motivasi belajar seperti anak lainnya. Yang ketiga ada cerebral palsy atau motorik. Jadi cerebral palsy ini mempengaruhi kemampuan motorik anak seperti bergerak, menjaga postur, dan keseimbangan. Gangguan ini tuh muncul saat usia balita dan disebabkan oleh kerusakan otak sebelum, saat, atau setelah lahir. Kondisi ini bisa serius, namun terapi fisik dan dukungan dapat membantu anak beraktivitas lebih baik. Selanjutnya ada sindrom Asperger. Jadi, sindrom Asperger ini merupakan bagian dari spektrum autisme yang ditandai dengan kesulitan dalam interaksi sosial dan perilaku yang berulang. Anak dengan Asperger ini kesulitan memahami komunikasi nonverbal dan sering tidak nyaman berinteraksi dengan teman sebayanya. Meski demikian, dengan dukungan, anak tetap bisa berkembang dengan baik. Lalu selanjutnya ada gangguan penglihatan. Gangguan penglihatan itu seperti rabun dekat, rabun jauh, mata malas, atau sulit fokus dapat menghambat proses belajar anak. Penglihatan yang baik sangat penting bagi perkembangan kognitif. Pemeriksaan mata secara rutin dan penggunaan alat bantu penglihatan dapat membantu mengatasi hambatan ini. Lalu cara menanganinya itu ada juga Yang pertama ada terapi dini, yang kedua ada dukungan keluarga. Selanjutnya ada peran keluarga dan lingkungan. Peran keluarga itu ada menjaga kesehatan, membentuk karakter, serta mendukung kognitif. Lalu yang kedua ada sekolah, yaitu lingkungan fleksibel untuk belajar dan bersosialisasi. Lalu yang ketiga ada lingkungan.
Di lingkungan ini mengajarkan nilai seperti gotong royong dan nilai moral. Selanjutnya ada jenis program pendidikan. Anak usia 0 sampai 6 tahun berada pada masa golden age, sehingga membutuhkan program pendidikan sesuai dengan tahap perkembangannya. Jadi di sini ada jenis program pendidikan yang dirancang khusus untuk anak usia dini. Yang pertama ada tempat penitipan anak atau TKA. Jadi tempat penitipan anak ini adalah layanan pendidikan dan pengasuhan bagi anak usia 0 sampai 4 tahun. Program ini biasanya digunakan oleh orang tua yang bekerja. Di TPA ini anak tidak hanya diasuh tetapi juga distimulasi melalui kegiatan bermain, menyanyi, dan aktivitas sederhana lainnya yang dapat mendukung perkembangan fisik, bahasa, dan sosialnya. Lalu yang kedua ada kelompok bermain atau KB. Kelompok bermain atau KB ini dia tujukan untuk anak usia 2-4 tahun nih. Program ini berfokus pada kegiatan bermain yang terarah dan edukatif. Anak-anak itu diajak untuk berinteraksi sosial, mengenal warna, angka, dan bentuk. Lalu dia juga mengembangkan keterampilan motorik halus. Lalu yang kedua ada kelompok bermain atau KB. Kelompok bermain ini ditujukan untuk anak usia 2-4 tahun. Program ini berfokus pada kegiatan bermain yang terarah dan edukatif. Di kelompok bermain ini, anak-anak tuh diajarkan untuk berinteraksi sosial, mengenal warna, angka, bentuk, dan mengembangkan keterampilan motorik halus maupun kasarnya melalui permainan. Tujuan utama dari kelompok bermain itu untuk membantu anak menyesuaikan diri secara sosial dan mulai mengenal lingkungan belajar secara menyenangkan. Lalu ada taman kanak-kanak atau TKA dan TKB. Taman kanak-kanak ini untuk anak usia 4-6 tahun. TKA itu biasanya untuk anak usia 4-5 tahun nih, dan TKB untuk anak usia 5-6 tahun. Program TK dirancang untuk mempersiapkan anak sebelum memasuki jenjang pendidikan sekolah dasar. Anak-anak itu belajar membaca awal, berhitung sederhana, lalu mengenal huruf dan angka, serta dilatih untuk mandiri, bekerja sama, dan memiliki sikap positif terhadap proses belajar. Yang terakhir di sini ada kesimpulan dari presentasi kali ini. Kesimpulannya adalah perkembangan anak usia 0-6 tahun atau disebut dengan golden age sangat krusial untuk masa depan, mencakup aspek fisik, kognitif, dan sosial emosional yang dipengaruhi oleh teori seperti Brunner, Piaget, dan Erikson. Orang tua, keluarga, sekolah, dan masyarakat perlu memberikan stimulasi yang optimal melalui asupan gizi, interaksi positif, dan lingkungan aman untuk mengatasi hambatan seperti autisme. Program pendidikan usia dini itu seperti TPA, KB, dan TK. Segitu saja presentasi kali ini. Terima kasih dan dadah!